Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas parts dari jam tangan, yaitu strap jam tangan. Jadi kalau biasa kita udah bahas jam tangan, kali ini kita bahas tentang strapnya. Karena strap itu satu komponen yang penting banget jam tangan, ya kan. Namanya juga jam tangan, pasti ya jam itu bukan jam tangan kalau nggak nempel di tangan kalian. Dan untuk nempel di tangan kalian butuh talinya atau strapnya pastinya ya. Nah sebenarnya gue sempat pernah bikin ya kayak berapa strap jam tangan yang gue review ya. Nah sekarang ini gue bakal bahas tipe-tipe strap jam tangan yang ada saat ini ya, dan yang ada saat ini di koleksi gue gitu. Nah jadi sebenarnya strap jam tangan itu satu parts dari jam tangan yang sering banget gue beli karena gue demen gonta-ganti strap. Dan ternyata dalam membeli strap itu ya, gue temu beberapa gejala gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diseleksi gitu dalam beli strap jam tangan. Jadi mungkin kali ini gue bahas tipe strap jam tangan plus tips and trick dalam menyesuaikan strap jam tangan yang ingin kalian beli gitu. Jadi sekarang langsung kita mulai nih. Nah strap jam tangan pertama yang pengen gue bahas adalah strap leather. Strap leather itu biasanya strap paling umum ya di jam tangan. Biasanya kalau kalian beli jam tangan biasanya pasti langsung dapetnya leather gitu ya. Karena jam tangan zaman sekarang juga pasti modelnya yang kayak dressy, casual gitu ya. Biasanya pakai leather gitu. Nah biasanya leather yang datang di strap jam tangan ya itu biasanya leather sintetik ataupun leather campuran gitu. Tapi kita nggak bahas tentang kulit-kulitan ya hari ini ya. Kita bahas tentang secara general ya. Strap leather itu menurut gue satu strap paling nyaman, tapi tergantung juga. Jadi kalian harus cek kondisi seberapa tebal strap jam tangannya, terus bahannya apa, letternya tipe apa. Ada yang letternya bisa kan ada yang letter yang dari apa namanya buaya dan dari ular. Ada juga letter yang dari apa namanya calf skin gitu ya. Macam-macam. Ada juga letter yang kayak gini nih. Ini bahannya suede gitu, jadi ya macam-macam letter lah. Nah letter itu sebenarnya kalau kalian beli leather yang apa ya namanya ya, yang genuine ya, jangan pernah dia sampai kena air lah. Karena biasanya leather yang kayak gini ya, misalnya nih suede ya, dia itu nyerap air gitu. Jadi dia mudah apa ya, bisa jamuran dan sebagainya. Pokoknya kalau leather itu kan jangan pakai buat sporty lah. Biasanya leather buat casual, nge-mall, jalan-jalan dan sebagainya pakai leather. Kalau kena air dikit misal keringet masih aman sih sebenarnya sih. Gue rasa itu bagian dari proses pakai leather ya. Tapi kalau dibuat benang ya pasti nggak cocok lah, ataupun dibuat hujan-hujanan sih. Jadi itu untuk leather, buat casual, dressy dan sebagainya sebenarnya leather itu menurut gue sih masuk-masuk aja. Jadi ya biasanya strap bawaan sih itu leather. Selanjutnya satu strap favorit gue adalah strap rubber ya. Rubber itu menurut gue enak karena dia bisa versatile gitu. Kan bisa pakai ini untuk segala hal gue bilang sih. Gue bukan tipe orang yang selalu stylenya itu yang selalu dapper banget ya, yang bener-bener formal itu harus pakai bracelet ataupun kulit ya. Gue nggak begitu. Gue yang penting warna matching, warna netral, gue bisa pakai buat segala hal. Nah, rubber itu dia punya banyak macam warna ya. Jadi satu warna yang favorit gue itu warna hitam. Karena menurut gue bisa versatile, kalian bisa dress sporty formal, sporty casual, dan sporty lain-lainnya itu masuk-masuk ya. Nah untuk jam tangan rubber itu sebenarnya ada macam-macam. Ada rubber yang silikon, ada rubber yang resin. Pokoknya lumayan banyak lah rubber itu. Nah kalau kalian beli jam tangan rubber, selalu gue saranin sih beli rubber itu ya, dia itu yang lentur banget. Nah ini bakal jadi kendala nih kalau kalian belinya online, karena kalian nggak bisa ngerasain strap itu tipenya itu kayak apa gitu. Karena gue lihat di gambar katanya kayak lentur, pas datang itu ternyata kaku. Itu benar-benar menurut gue sih nyesel banget pas beli kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau beli online sih kayak tebak-tebakan. Kalau bisa sih tanya seller sih, tapi hampir semua seller pasti bilang lentur. Karena lentur itu segala pembeli pasti cari yang lentur gitu loh. Tapi namanya lentur itu sih tergantung tiap orang sih ya. Bisa dibilang lentur, bisa dibilang keras, itu tergantung masing-masing. Kalau gue demennya itu yang agak fleksibel kayak gini nih. Ini fleksibel banget, jadi itu enak gitu. Dan enaknya pakai strap rubber itu dia itu apa ya, kalian menyebur kayak mau apapun itu tetap dia enak di tangan gitu. Jadi nggak takut-takut lah. Pokoknya kalau rubber strap menurut gue versatile banget, segala hal cocok sih gue bilang sih. Berikutnya adalah bracelet ya, atau rantai sih biasanya orang bilangnya. Ini gue ambil ngasal aja pakai Casio nih. Gue nggak bakal bahas tentang Casio ini punya, maksudnya gue bahas bracelet secara general ya. Kalau bracelet itu ya, gue sebenarnya nggak demen sama bracelet. Kenapa? Dia itu nambah berat gitu ke tangan. Jadi menurut gue sih agak gak nyaman. Gue tipe orang yang demen jam tangan yang ringan sebenarnya sih, yang enak gitu buat gerak. Jadi jam tangan itu bukan cuma untuk gaya-gaya doang. Menurut gue sih jam tangan itu buat fungsi. Jadi gue nggak pengen ketika gue aktivitas itu dia kayak menghambat aktivitas gue, misalnya kayak jam tangannya berat, ribet dan sebagainya, itu gue nggak demen. Nah ini strap bracelet tuh gue juga paling gak demen gitu. Jadi gue tiap kali dapat jam, biasanya ada pakai bracelet ya, langsung gue ganti biasanya pakai rubber atau apa kayak gitu.
Nah, yang gue nggak demen dari bracelet ya, dia itu berat, terus adjustmentnya ribet ya, tuh, karena harus masukin pin gitu lagi, ataupun misalnya yang di strapnya satu ini karena harus colok-colok lagi, itu ribet banget menurut gue. Terus setelah itu dia kok kena air jadi licin banget, itu yang gue nggak demen dari bracelet, kena air jadi licin. Masuk mall terus misalnya mallnya dingin, tangan kita rada nyut, dia langsung ngeslip gitu, itu kan udah nambah berat. Terus begitu di tangan kalian dia jadi ngeslip gitu, itu jadi nggak enak banget menurut gua. Walaupun orang-orang demen bracelet ya karena dia ketahanannya bagus ya, iyalah besi sih, ya bagus sih gue bilang sih. Tapi gue sendiri sebenarnya kurang demen sama bracelet karena berat sih, itu yang gue nggak demen. Kalau bracelet ya bisa sih dipakai cuman buat acara tertentu sih ya. Walaupun sebenarnya kelihatannya versatile sih, tapi kalau untuk fungsional ya maksud gue buat olahraga pasti ya ogah banget sih pakai bracelet, udah berat, bikin keringetan jadi nggak enak gitu kan. Biasanya ini buat nge-mall doang sih orang pakai kayak ginian ya, ataupun jalan-jalan santai sih itu kalau bracelet. Berikutnya adalah strap yang apa ya kalau dibilang ya, tingkat pembelian itu terbanyak kayak rubber gitu. Jadi banyak orang selain beli rubber strap biasanya pasti cari strap ini. Ini NATO strap nih. Biasanya ada banyak nama sih, ada yang bilang namanya Zulu strap, ada yang bilang nylon strap, tapi ya umumnya ini NATO strap. NATO sendiri juga sebenarnya dia ada macam-macam ya. Ada yang one piece, misalnya kayak gini nih one piece. Ada juga yang two piece tuh dia ada layer kayak gini juga. Itu tergantung sih. Ada berapa ring dan sebagainya, itu macam-macam. Nah, yang gue suka dari strap apa ya namanya? Strap NATO ini ya. Dia itu bener-bener secure jam tangannya. Jadi misalnya gue ambil jam tangan ya. Coba jam apa ya? Nah, gue coba cabut dari si spinnaker ini ya misalnya nih ya. Nah, gue tunjukin singkat lah cara pakai si NATO ini. Jadi kalian pakein spring bar di jamnya, kalian pakein spring bar. Nah, ini enaknya NATO nih. Kalian nggak perlu copot-copot spring bar kalau spring barnya udah kepasang. Kecuali emang terpaksa misalnya gap di laknya sempit ya. Itu biasanya ada beberapa jam yang sempit kayak Casio punya biasanya sempit. Nah, kalau lak tradisional kayak gini gampangnya kalian tinggal masukin kayak gini nih. Tuh. Jadi kalian masukin ini layer pertama ya. Kalau satu layer sih ya kalian tinggal masukin ini doang sih. Tapi kalau ini dua layer, tuh ini layer pertama kalian masukin. Udah gitu kan masukin lagi di layer kedua nih. Udah. Tuh. Terus kalau kalian misal punya strap lain, tinggal pasang kayak tadi lagi, simple tanpa harus lepas si spring bar. Nah, kelebihan lainnya juga dari si NATO strap ini ya. Dia itu tingkat keamanannya menurut gue bagus. Kenapa? Misalnya nih, gue pernah pengalaman gue ya pakai strap biasa, terus spring bar gue entah kenapa dia lepas gitu, mungkin kesenggol atau apa ya, dia lepas. Nah, kalau strap biasa kan dia kayak gini ya bentukannya, jadi satunya lepas ya udah jam tangannya juga ikut lepas, dan jam tangan gue waktu itu jatuh gitu. Dan kalau si NATO lepas satu, misalnya nih kelepas ya, satu nih kelepas, dia masih ngegantung kayak gini jam tangannya nih. Jadi perlu dua untuk ngelepas. Itu aman banget menurut gua. Dan juga ya jadi aman. Pantesan katanya kalau di military gitu ya, dia dianjurin pakai strap NATO kayak gini nih. Dan NATO ini memang sejarahnya dari military gitu sih ceritanya. Nah, tapi gue ada nggak setuju juga dengan NATO strap nih, yang gue nggak demen ya maksudnya ya. Adalah, kok kalian misalnya jam tangannya udah tebel, pakai NATO strap lagi, ini tambah tebel, jadi kelihatannya kayak floating gitu. Dan itu nggak nyaman banget menurut gue. Ribet kalau mau pakai jaket dan sebagainya, itu jadi nggak jelas lah rasanya. Jadi itu nggak enak. Terus kalau jam tangan kalian di tangan kalian udah kelihatan gede, jangan pakai NATO strap. Itu menurut gue kesalahan besar. Kenapa? Karena NATO strap itu ya dia bikin tambah jam tangan itu jadi gede tuh. Dia bikin kayak ada longkapan gitu ya. Dan kayak ada gapnya jadinya. Kalau tangan kalian misalnya udah jam tangan kalian udah mendominasi tangan kalian, jangan pernah pakai NATO strap lagi. Kecuali jam tangan kalian kekecilan, misalnya tampilan jam tangan kalian di tangan tuh agak kecil nih, misalnya kayak Casio gini terlalu kecil, kalian pakai NATO strap itu bakal bikin jam tangan kalian kelihatan lebih pas, lebih enak di tangan juga. Jadi itu plus minus pakai NATO strap sih, dan tipsnya kayak gitu. Tapi NATO strap enaknya dia itu bagus bahannya, dan maksudnya bagus sih, itu relatif sih. Maksudnya durability-nya bagus, nggak kayak silikon strap atau rubber strap ya. Dia kalau dipotong ya, jadi pakai pisau dipotong, dia tuh seratnya kan banyak ya, jadi harus bener-bener dipotong gitu. Sedangkan kalau silikon kayak gini ya, dia ini kayak tahu, anggaplah kayak tahu. Kalian potong langsung lurus ya, dia bisa langsung kepotong gitu. Sedangkan kalau ini lebih butuh usaha untuk ngerobeknya gitu. Jadi durability lebih bagus ini. Dia kena air nggak apa-apa karena dinyerap juga ya.
Kalau kotor tinggal cuci, bau tinggal cuci, jadi gampang banget sih. Itu NATO strap dan kelebihannya. Tuh, untuk lepasnya juga gampang, tinggal gue giniin, dah dia kelepas. Lanjut kita main perlon strap. Ini perlon strap. Jadi perlon strap itu kayak gini. Dia nggak ada lubangnya ya. Kenapa? Karena dia itu sendiri pori-pori dia itu menjadi lubang ya. Pasang perlon strap juga gampang banget kayak NATO strap sebenarnya sih. Sama persis cara pakai itu. Tinggal selipin kayak gini. Cuma bedanya perlon strap itu biasanya dia single apa ya? Single layer ya maksudnya ya. Satu piece gitu lah. Dah, ini nih perlon strap nih. Cakep banget dipakai spinnaker nih. Terus untuk pasangnya kalian tinggal kayak gini. Terus masukin di lubang manapun yang kalian mau. Tuh, ini udah kepasang tuh kayak gini. Jadi enaknya perlon strap itu kalian bisa pasang sesuai dengan yang kalian mau, nggak perlu takut lubangnya pas atau enggak. Cuman yang gue nggak demen dari perlon strap ya, kalau kalian pakai jam tangan udah agak tebel, lagi-lagi dia bikin jadi bulky ya. Dan dia nggak nyamannya itu kalau jam tangan kalian udah tebel ya. Misalnya dan laknya udah lebih gede, nggak nyamannya itu kalau dia bikin kayak gini nih. Jadi dia bikin kayak rongga gitu di tangan kalian. Nah ini nggak nyaman nih menurut gue nih. Dia bikin rongga, jadi yang neken tangan kalian itu cuma bagian atas sama yang bawahnya itu doang. Itu jadi bikin sakit sih menurut gue sih. Karena kalau nyaman tuh dia itu kayak ngebelok tangannya. Jadi full tangan kalian tuh dipegang itu baru nyaman. Tapi kalau gini sih menurut gue nggak gitu nyaman. Jadi pasti ya kalau pakai perlon strap atau NATO strap, jam tangannya itu harusnya ukurannya pas gitu menurut gue sih. Kalau yang tebel gini sih nggak gitu nyaman ya. Lanjut. Oh ya, kalau ini durability-nya sama lah, cuman mungkin ini lebih agak fragile karena dia lebih berongga, sedangkan si ini seratnya lebih ketat gitu. Lanjut kita main Marine National Strap, MN Strap. Ini mirip juga sama NATO, cuma beda dia elastis nih. Tuh kayak elastis. Cuman bedanya dari si NATO, dia ini pasang itu harus buka spring bar lagi. Jadi ini agak ribet lagi, cuman nggak seribet strap biasa sih. Tuh kan tinggal buka, pegang layer pertamanya. Tuh, tinggal pasang, buka lagi yang kedua, masukin ke layer pertama lagi. Udah, keklik. Pasangnya gimana? Kayak gini, kalian masukin tangan kalian. Kalian ambil ininya, kalian slide. Terus tarik ini ya. Kalian pasin di sini ya. Terus cara ngatur ketat atau enggak ya, tinggal kalian mainin ya. Giniin kalau mau dikendorin, gini kalau mau dikencangin. Jadi gitu, ini udah ketat banget nih. Nah, ini enak. Cuman lagi-lagi kekurangan dari strap kayak gini ya. Dia itu bikin tebel kalau jam tangan kalian udah tebel. Plus dia kayak perlon juga, jadi dia bikin rongga gini dan dineken tangan atasnya dong. Itu nggak nyaman lagi menurut gua. Jadi begitulah lika-liku strap jam tangan. Kalau gue sendiri sebenarnya favoritnya sih hampir semuanya gue demen sih. Terutama yang kayak ini ya, MN strap ini kalau dipasang di Casio gitu ya, itu enak banget menurut gua. Karena kalau ukurannya pas dia enak gitu. Ini gue demen, atau gue demen rubber sih yang biasanya paling gue banyak. Kayak ini G-Shock gue juga gue pakai rubber biasanya karena memang gue demen rubber. Terus apa lagi? Ya berapa jam tangan gue sih kebanyakan gue pakein rubber gitu. Ini misalnya kayak Galaxy Watch juga gue pakein rubber. Karena rubber itu menurut gue versatile dan nggak ribet sih. Gitu sih. Jadi kira-kira strap apa yang kalian demen? Kalian bisa pakai strap apa? Terus kira-kira kalian punya tips and trick strap lagi atau hal-hal yang lain pengen kalian ceritakan di kolom komentar. Jadi itu aja mungkin video pembahasan gue tentang strap jam tangan. Kita bertemu lagi di video yang berikutnya nih.